Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Oke, kalau ibu bertanya apa kabar hari ini, kalian jawabnya Alhamdulillah sehat, cerdas, ceria. Gitu ya. Oke, ibu ulangi sekali lagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, cerdas, ceria. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, kalau begitu ibu tes. Yuk, tepuk semangat. 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 Ya. Oke. Wah, semangat ya semuanya. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita mengawali pembelajaran, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anak, hari ini ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua? Wah, alhamdulillah. Apakah kalian semuanya sehat? Oke, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang 3 mata pelajaran sekaligus. Nah, apa saja mata pelajarannya yang akan kita pelajari hari ini? Oke, yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini anak-anak diharapkan untuk mampu menjelaskan suatu isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan. Dan peserta didik, anak-anak sekalian, dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi, dengan semangat dan penuh percaya diri. Nah, anak-anak, di dalam muatan bahasa Indonesia ini, kalian diharapkan apa tadi? Memahami suatu isi pesan moral yang terkandung dalam cerita dongeng. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu dongeng? Ada yang bisa menjawab? Coba angkat tangan. Ada yang bisa menjawab tidak? Tidak ada? Oke, baik. Ibu akan menjelaskan tentang apa itu dongeng. Baik anak-anak, di dalam pengertian dongeng terdapat beberapa pendapat, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dongeng adalah cerita singkat yang tidak benar-benar terjadi atau hanya khayalan. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia mengatakan bahwa dongeng disebut sebagai cerita singkat mengenai hal-hal yang aneh dan tidak masuk akal dan berbagai keajaiban dan kesaktian. Dongeng terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama, fabel. Fabel merupakan dongeng yang bercerita mengenai binatang dan tokohnya pun para binatang. Yang kedua yaitu dongeng jenaka. Dongeng jenaka ini menceritakan cerita lucu yang bisa membuat orang tertawa. Yang kemudian ketiga yaitu legenda, yaitu cerita yang berhubungan dengan kejadian sesuatu atau cerita asal usul. Dan contohnya yaitu Danau Toba, Candi Borobudur, dan lainnya. Kemudian mitos, yaitu dongeng yang berhubungan dengan suatu kepercayaan masyarakat tertentu yang berkaitan dengan hal yang gaib. Contohnya Roro Jonggrang. Kemudian sage, yaitu gabungan antara cerita fabel dan legenda. Cerita ini ada unsur sejarah yang tercampur dengan fantasi rakyat. Dan contohnya adalah kisah Tutur Tinular. Yang terakhir adalah parabel, yaitu jenis dongeng yang kurang populer dengan menyampaikan suatu unsur-unsur pendidikan dan keagamaan. Contohnya kisah Damar Wulan. Nah, di dalam dongeng terdapat berbagai ciri-ciri, yaitu yang pertama, alur sederhana, yang kedua, cerita singkat dan bergerak cepat, yang ketiga, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci, yang keempat, ceritanya disampaikan secara lisan, dan yang kelima adalah pesan atau tema dalam cerita terkadang dituliskan di dalam cerita. Oke anak-anak, penjelasan ibu apakah sudah jelas? Oke, baik. Apabila sudah jelas, silakan kalian membuka buku halaman pertama tentang bagian membaca cerita dongeng tentang bunga melati yang baik hati. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca
tentang dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati, silahkan untuk membuat kelompok, yang dimana masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang siswa. Apabila sudah, kalian bisa menentukan dan mendiskusikan apa saja pesan moral yang disampaikan di dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Setelah kalian mendapatkan informasi mengenai pesan moral yang terkandung di dalam dongeng tersebut, silahkan masing-masing kelompok bisa mempresentasikan ke depan kelas dengan rasa percaya diri dan penuh semangat. Setelah itu, masing-masing siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut beserta karakternya. Bagi yang sudah maju ke depan, silahkan untuk menentukan peran apa yang sesuai untuk kalian dan anggota kelompok kalian. Tentukan dan marilah bermain peran. Ketika kalian bermain peran, harus dengan rasa percaya diri dan mampu membawakan karakter dari tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut dengan ekspresi yang sesuai. Nah, anak-anak, setelah kalian memainkan peran tentang bunga melati yang baik hati, selanjutnya kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN. Tahukah kamu Pancasila? Ada yang tahu Pancasila itu apa? Iya, betul Mas Zidan. Pancasila merupakan sebagai dasar bangsa Indonesia. Nah, lambang Pancasila ada yang tahu tidak? Iya, betul semuanya, bahwa lambang dari Pancasila adalah burung Garuda. Nah, dengan demikian, semua nilai yang ada di dalam Pancasila wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Nilai persatuan dijumpai pada sila ketiga dalam Pancasila. Kemudian, pengamalan sila ini dengan mengutamakan persatuan di atas keinginan pribadi. Maka, hal ini terwujud nyata ketika seseorang meminta maaf kepada sesama manusia, maka berarti ia mementingkan persatuan kembalinya terjalin dibanding ego pribadi. Jadi, dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu persatuan dan apa itu kesatuan. Nah, anak-anak, Ibu ingin tanya ke kalian, sikap persatuan dan kesatuan itu biasanya terdapat pada sila keberapa ya? Iya, betul Mbak Lutfia. Pada sila ketiga. Yang ketiga. Nah, sila ketiga itu berbunyi bagaimana anak-anak? Ya, tepat sekali, berbunyi Persatuan Indonesia. Yuk, coba kita ucapkan secara bersama-sama Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, di dalam penerapan sila yang ketiga ini, salah satunya adalah seseorang meminta maaf kepada sesama manusia dengan menjalinkan suatu interaksi yang baik dan melawan ego pribadi. Coba, Ibu mau tanya ke kalian, apakah kalian pernah berbuat salah kepada orang lain? Apakah kalian pernah mengucapkan minta maaf kepada sesama manusia jika kita salah? Nah, anak-anak, apakah kalian pernah berbuat kesalahan kepada orang lain? Oke, semuanya pernah ya. Dan apakah kalian pernah meminta maaf kepada orang yang kita berbuat salah? Oke, bagus. Nah, sekarang coba kalian tulis tulisan kalian kisah bagaimana kalian meminta maaf kepada orang yang kita berbuat salah. Setelah itu, kalian dapat mempresentasikan di depan kelas. Dan tidak lupa Ibu juga memberikan reward bintang bagi kalian. Dan
mendapatkan nilai tambahan. Oke anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang 2 mata pelajaran, yaitu yang pertama apa? Kita mempelajari tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia isinya apa saja? Ya, betul sekali, mengenai teks dongeng. Kemudian yang kedua adalah PPKN. Nah, PPKN yang berisikan tentang, ya betul sekali, menerapkan sikap perilaku sesuai dengan Pancasila, sila yang ketiga. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang mata pelajaran bahasa Indonesia PPKN, selanjutnya kita akan belajar tentang penjasorkes atau olahraga. Dengan kita mempraktikkan olahraga, tubuh kita akan semakin sehat. Nah, dalam olahraga kali ini kita akan belajar tentang kombinasi gerakan memutar dan meliuk dengan 8 ketukan. Olahraga ini juga termasuk ke dalam keterampilan non-lokomotor. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempraktikkan gerakan lokomotor yang dimana anak-anak di sini dapat memutar, menggerakkan dan belajar dan meliukkan badan. Oke, kita mulai ya. Oke, ya. Gerakan yang pertama, sikap sempurna. Nono, sikap sempurna. Sikap sempurna. Gini. Gini loh. Kemudian tentangkan kedua tangan kalian, lalu putar menurut 8 ketukan. Ibu mulai ya. Perhatikan baik-baik dulu. Gerakan memutar dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya kita akan meliukkan badan. Badan nanti anak-anak seperti ya. Yuk, angkat tangan kalian, kemudian liukkan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian liukkan badan kalian ke kiri. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Gerakan selanjutnya, tentangkan kedua tangan kalian, buka kaki kalian. Nah, kemudian ikuti gerakan guru ya. Kita tentukan di sini. Pegang ujung kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selesai. Selanjutnya, angkat tangan kalian ke atas, lalu dorong ke belakang sejauh mungkin. Yuk, hitungan ke depan ibu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gerakan selanjutnya, tangan kalian ke pinggang, Nono ikutin. Nah, kemudian dorong badan kalian ke belakang sejauh mungkin. Hitungan 8 ibu mulai. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Baik anak-anak, itulah tadi materi yang kita sampaikan mengenai muatan pembelajaran apa saja tadi. Ya betul, kita mempelajari 3 mata pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia, yang dimana kalian telah memahami teks dongeng dan apa saja jenis-jenis dongeng, beserta kalian memahami isi moral yang terkandung di dalam dongeng tersebut. Dan kalian dapat menyebutkan karakter dan tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut. Dan kalian dapat memainkan peran secara berkelompok dengan baik. Selanjutnya, mengenai pembelajaran muatan PPKN, kalian dapat memahami arti penting meminta maaf kepada sesama manusia, sehingga hal ini tergambarkan oleh sikap persatuan dan kesatuan yang terkandung di dalam nilai Pancasila. Dan kalian dapat menceritakan permintaan maaf kepada orang lain dengan baik. Selanjutnya, kalian mempelajari tentang muatan penjasorkes. Di sini kalian dapat menirukan gerakan lokomotor yang terdiri dari memutarkan badan dan meliukkan badan.
Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Dan tidak lupa Ibu memberikan reward kepada kalian yang telah aktif pada pagi hari ini dan nilai tambahan dari Ibu. Baik, kita tutup dengan berdoa bersama dengan sikap sempurna. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Apabila Ibu ada salah dalam mengajarkan kalian, Ibu meminta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.